lagi yang terbaru saat ini, yaitu Adapundi. Ada yang mengatakan seperti ini, Mbak bener nggak Mbak ya video yang beredar di TikTok, di Facebook, di Instagram bahwa Adapundi sudah ada di isi lapangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Semoga makin kuat mental, tiap hari menambah edukasi, menambah wawasan, menambah informasi tentang dunia perpinjaman. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang seperempat pinjol kredit macet tertinggi paling parah. Nih, nah pinjol-pinjol apa saja kita akan bahas secara tuntas, tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita bahas ke beberapa pinjol yang saat ini sudah dalam kategori kredit macet paling parah, kita bahas dulu permintaan dari seorang teman yang mengatakan adanya informasi tentang intel dari Polda yang bundir akibat pinjol. Ya, jadi sini bukan hanya pinjol saja, ada juga kategorinya judol. Jadi sini saya tidak menyalahkan atau memojokkan salah satu instansi, tidak teman-teman ya, takutnya nanti ada yang tersinggung. Dan terlebih lagi informasi dari sosial media manapun yang mengatakan bahwa untuk institusi TNI ada sekitar ribuan anggota ataupun oknum yang terkait dalam judol. Ya, jadi banyak sekali teman-teman ya, bukan hanya 1-2 orang, ribuan. Dan ini sudah terkonfirmasi. Mudah-mudahan Bapak Prabowo lihat ini, karena ini anak buahnya. Ayo Pak, mulai sekarang jangan hanya memutuskan pemainnya, tapi servernya yang benar-benar dari atas itu yang diblokir seblokir-blokirnya. Diperhatikan, kalau emang sudah diblokir, awasin siapa saja anggota yang memblokir, jangan sampai ada yang main seperti sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan Indonesia cepat terbebas dari yang namanya pinjol dan judol. Ya mudah-mudahan lah, walaupun yang bilang gak bakalan, tapi ini semua bisa mungkin terjadi kalau peminatnya sudah tidak ada, gitu ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi ini sudah terkonfirmasi ya, ada seperempat pinjol, artinya ada sekitar 20 lebihan pinjol dari 97 pinjol yang masih tersisa tercatat kredit macet paling buruk, paling parah di akhir tahun 2024. Nah, kalau kalian ditagi-tagi luar biasa sampai DC-nya datang ke rumah, sampai DC-nya barbar datang ke rumah, ini sudah jelas bahwa pinjolnya saat ini sedang kekurangan dana dan investor perorangan dari Indonesia sudah mulai menarik diri karena kasus dari koin P2P. Nah, apa-apa saja pinjolnya itu saya akan bacakan buat kalian satu persatu, dan semoga dari beberapa pinjol-pinjol ini ada yang sedang kalian abaikan. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama itu ada koin P2P yang memang saat ini sedang berurusan dengan OJK dan juga dengan polisi, kasus ratusan miliar untuk satu orang dengan pemalsuan hampir 279 KTP ilegal. Wow, ini semoga cepat diusut, dan yang melakukan pinjaman di koin P2P semoga segera langsung diautolunaskan karena ini akibat kesalahan dari pemimpinnya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, iGrow. Nih, iGrow yang sudah tahu ya, itu masuk dalam kategori Tanifan, Investri, dan juga Jembatan Emas. iGrow saat ini sudah dalam pemerhatian khusus dari OJK, sudah tidak menyerahkan pinjaman dan benar-benar sepertinya mau mengembalikan izin kepada OJK seperti teman-teman yang lainnya. Ya, lanjut lagi itu ada modal rakyat. Modal rakyat sama sebelumnya teman-teman ya, modal rakyat ini sudah benar-benar hampir kolaps karena banyak sekali lendernya yang mulai menarik diri. Salah satunya itu adalah lender-lender dari Indonesia yang menanamkan saham perorangan. Ya, sudah mulai melihat banyak yang galbay, ini sepertinya nggak akan bisa diteruskan, dan khawatir ketika akan diteruskan nantinya akan menimbulkan kerugian paling parah lagi. Ya, itu dia. Yang selanjutnya itu adalah Dana Kini. Nah, Dana Kini sudah pernah saya sampaikan kepada kalian, sudah berganti manajer, sudah berganti pemimpinan, dan sampai saat ini dari mulai September kemarin belum ada kenaikan yang signifikan. Yang galbay di Dana Kini saya yakin pasti kalian banyak. Dan kalau memang sampai saat ini kalian belum bisa untuk membayarkan pinjol, jangan paksakan gali lubang tutup lubang. Sudah pernah disampaikan oleh Satgas pasti, kalau saat ini kalian belum bisa membayarkan pinjol, jangan coba-coba mencari pinjaman lain. Ingat kata-kata itu ya, tolong digarisbawahi.
Lanjut lagi ada modalku. Modalku juga teman-teman ya, saat ini sedang kekurangan modal, bahkan ada beberapa investor yang mulai menarik diri, baik itu investor dalam negeri ataupun investor luar negeri. Dan modalku sendiri ini terkait dari peminjaman modal, dan banyak sekali UMKM di Indonesia yang melakukan pinjaman di modalku ini sampai sekarang belum bisa untuk mengembalikan pinjamannya. Terkait sudah banyak yang bangkrut, belum lagi ekonomi yang belum bisa ditebak, dan banyak lagi hal-hal lainnya ya. Nah, lanjut lagi, yang selanjutnya itu adalah pinjam go. Pinjam go ini sama dengan modalku. Jadi kalau udah pinjol yang terkait dengan pinjaman UMKM di akhir 2024 ini paling banyak macetnya dan hampir kolaps. Ya, mereka hanya bertahan dari orang-orang yang masih mau mengembalikan pinjamannya. Tetapi kalau untuk ditagih sampai harus mengeluarkan DC itu sangat jarang. Karena apa? Mereka juga ketika didatangin pasti tidak akan bayar. Karena sampai saat ini ekonomi UMKM benar-benar amblas. Nah, yang selanjutnya itu adalah Indodana. Sudah tahu ya teman-teman ya, Indodana saat ini sudah hampir mematikan semua limit-limitnya. Bahkan ada beberapa lagi yang baru saja melaporkan, Mbak, saya sudah bayar belasan juta loh Mbak di Indodana, tapi limitnya langsung amblas Mbak. Hari ini saya bayarkan langsung terkoneksi pembayarannya di aplikasi, tiba-tiba limitnya langsung menghilang. Padahal limit yang dikasih sebelum saya bayar itu sampai belasan juta. Dan saya coba untuk membayarkannya, tetapi setelah bayar hilang semuanya. Nah, ini sudah terkonfirmasi. Saat ini saya sampaikan Indodana sedang kekurangan modal. Kalau untuk bangkrut ya, saat ini bangkrut itu proses ya teman-teman ya. Pasti setiap manajemen perusahaan akan melakukan banyak cara jangan sampai perusahaan ini bangkrut. Tetapi kalau dilihat dari proses seperti ini, banyaknya orang yang galbay, terus lagi tidak adanya modal yang mulai masuk, ini menandakan bahwa proses itu sedang berjalan ya. Itu untuk Indodana. Lanjut lagi yang terbaru saat ini, yaitu Adapundi. Ada yang mengatakan seperti ini, Mbak bener nggak Mbak ya video yang beredar di TikTok, di Facebook, di Instagram bahwa Adapundi sudah ada DC lapangannya Mbak. Sudah ada yang menginformasikan kepada saya, walaupun saya galbay belum datangin Mbak. Nah, kalau saya lihat dari video yang disampaikan, kemungkinan itu ada 80% DC-nya mungkin ada. Tetapi saya yakin itu hanya ada di daerah tertentu saja, seperti contohnya Jabotabek ya. Itu sudah ada DC Adapundi. Adapundi juga sudah masuk ke dalam SLIK OJK. Tetapi yang dicatat pada poin ini, kenapa tiba-tiba Adapundi ada DC lapangannya? Nah, ini menunjukkan bahwa saat ini Adapundi kekurangan modal, sehingga mau tidak mau mereka harus menurunkan DC lapangan. Karena kebanyakan orang-orang yang komen itu pada takut untuk didatangin DC. Ya kan, sudah banyak yang galbay, kekurangan modal. Jadi salah satunya cara untuk uang itu kembali pada mereka adalah dengan menurunkan DC. Kalau kalian emang belum ada duit, sampaikan belum ada duit, dan jangan coba-coba cari pinjaman lain hanya untuk menutupi ketakutan kalian pada DC yang datang. Ingat ya, sebelum-sebelumnya ada Aku Laku, Kredivo yang mungkin sudah bisa kalian hadapi. Kenapa DC-DC yang baru datang ini kalian takuti? Ya, jadi tetap kuat mental, tetap semangat lagi, dan kita tahu saat ini Adapundi sedang membutuhkan dana, otomatis dia sedang kolaps ya. Lanjut lagi yang terakhir, yaitu pinjam duit. Nah, ini teman-teman, pinjam duit paling banyak dibuatkan akun-akun penipuan. Pada saat pemblokiran oleh Satgas pasti itu ada ribuan akun Instagram, Telegram, Facebook yang mencatut nama pinjam duit. Sehingga pinjam duit ini banyak orang yang galbay dan banyak juga para lendernya yang mulai menarik diri. Sehingga saat ini pinjam duit kolaps. Oke teman-teman ya. Nah, itu dia beberapa informasi pinjol-pinjol khusus untuk yang sedang collab. Yang diinformasikan adanya 1/4 pinjol yang saat ini memiliki kredit macet paling parah dan kekurangan dana. Jadi sampai saat ini saya harapkan kalau kalian masih semangat untuk galbay, lanjutkan galbay. Walaupun ada beberapa pinjol yang menurunkan DC lapangannya, setiap DC lapangan yang datang saya yakin itu DC lapangan yang bekerja sama dengan beberapa pinjol. Setiap DC yang
datang ke tempat kalian harus tahu berapa yang kalian gabaikan, berapa hutang yang tersisa di aplikasi. Karena rata-rata DC-DC yang datang itu belumlah update. Bahkan ada beberapa DC yang datang ke tempat kita yang jelas-jelas kita sudah lunaskan hutang pinjol-pinjol kita. Nah, itulah fungsinya mengapa kita wajib menyimpan semua struk bukti bayar kita untuk menunjukkan kepada DC. Jangan pernah mau bayar kepada DC. Ingat, ini akhir tahun. Banyak orang butuh uang, banyak orang butuh ini itu untuk akhir tahun. Bertahan terus, sampaikan saja bahwa saat ini saya belum ada uang dan jangan pernah berjanji bayar. Itu saja teman-teman ya. Nah, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini benar-benar bermanfaat buat kalian, menambah informasi terbaru dan mood booster buat kalian semuanya. Itu dia yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.